Halo guys, di materi kali ini kita akan membahas tentang perfect tense. Nah, apa saja perfect tense dan apa itu perfect tense? Perfect tense di sini dibagi menjadi 3 bagian. Ini kita anggap saja alur waktu dari kiri ke kanan. Nah, di perfect tense ini ada 3 bagian. Yang pertama, present perfect tense. Yang kedua, ada past perfect tense. Dan yang terakhir, future perfect tense. Kita mulai dari present perfect tense. Nah, present perfect tense di sini digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian yang telah terjadi dalam waktu yang tidak spesifik. Jadi, keterangan waktu seperti yesterday, 1 year ago, last week, dan lainnya tidak dibutuhkan dalam tenses ini. Jadi, kuncinya di present perfect tense, keterangan waktu seperti 1 year ago, last week, yesterday tidak digunakan. Nah, ini merupakan salah satu contoh kalimat present perfect tense. I have seen the movie before. Jadi, dari kalimat ini kita akan bedah struktur present perfect tense itu seperti apa. Yang pertama, kita bedah dari I. I ini sudah pasti merupakan subjek. Nah, subjek di sini kalian bisa ganti menjadi you, they, we, she, he, it, tergantung kalimat yang kalian akan buat. Kita isikan tambah. Nah, selanjutnya itu has atau have. Nah, penggunaan has atau have ini tergantung dari subjek yang kalian gunakan. Kalau she, he, it sudah pasti menggunakan has, sisanya sudah pasti menggunakan have. Selanjutnya itu ada past participle. Nah, yang merupakan past participle di sini adalah verb bentuk ketiga. Yang dalam kalimat ini kita bisa dapatkan dari seen. Bentuk ketiga dari see. Oke, jadi itu dia formula dari present perfect tense, yaitu subject, ditambah has atau have, ditambah past participle. Nah, setelah past participle ini, kalian bisa tambahkan kata-kata pendukungnya seperti the movie before. Nah, itu untuk kalimat yang positif. Ini untuk kalimat negatifnya. Kalimat negatif itu ada subject, has atau have ditambahkan dengan not, bisa has not, bisa juga have not, dan past participle tentunya, yaitu verb 3. Contoh kalimatnya akan jadi seperti ini. I haven't seen the movie before. Oke, simpel kan? Tinggal kalian tambahkan not di tengah ini. Tinggal tambah not, akan menjadi seperti ini. Yang selanjutnya itu ada kalimat tanya atau interrogatif. Nah, di sini sedikit berbeda, yaitu pada penempatan has dan have-nya berada di awal kalimat. Baru diikuti dengan subjek dan past participle atau verb 3. Contoh kalimatnya akan menjadi seperti ini. Have you seen the movie before? Jangan lupa diisikan tanda tanya, karena ini merupakan kalimat tanya. Oke, jadi fungsi present perfect tense selain disebutkan di awal tadi, di sini juga ada beberapa fungsi lainnya. Yang pertama, menunjukkan suatu pengalaman. Yang kedua, menunjukkan suatu perubahan. Yang ketiga, menunjukkan suatu pencapaian. Yang keempat, menunjukkan suatu kejadian yang belum selesai. Yang kelima, menunjukkan beberapa kejadian dalam waktu yang berbeda. Oke, bisa kalian lihat di sini dia pakai have, di sini dia pakai has, have,
Sini ada has. Sini ada have. Ini ada verb 3, verb 3. Ini verb 3-nya. Setelah itu ini dia verb 3. Ini improve, verb 3. Dan ini seen juga, verb 3. Oke. Selanjutnya kita pindah ke past perfect tense, yaitu bentuk lampau dari perfect tense. Nah, past perfect tense adalah suatu bentuk kalimat yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi telah selesai pada suatu titik di masa lalu sebelum aksi lainnya terjadi. Oke, kita langsung ke contoh soalnya agar lebih jelas. Nah, contoh past perfect tense yaitu my brother had slept. Kita akan bedah untuk mendapatkan formula atau rumusnya. Kita bedah my brother di sini dia merupakan subjek. Kita tambahkan dengan had. Nah, had yang tadi itu kan has atau have, sedangkan ini berubah menjadi had karena kembali lagi ini merupakan past atau bentuk lampau. Dan yang terakhir itu ada slept. Verb 3 dari sleep. Oke, jadi itu dia. Nah, perlu kalian ingat, bentuk lampau dari has dan have itu adalah had. Hanya satu saja, tidak ada dua, seperti has dan have. Jadi, semua subjek yang kalian pakai itu pasti menggunakan had dalam past perfect tense. Kita pindah ke rumus yang negatif, kalimat negatifnya. Tinggal kalian tambahkan not saja di sini, sama seperti yang sebelumnya. Contoh kalimatnya akan menjadi my brother hadn't slept. Jadi tinggal ditambahkan not setelah had. Dan untuk kalimat tanyanya akan menjadi seperti ini. Kembali lagi, had ditaruh di depan dan subjek pasti setelah had. Baru ditambahkan verb 3. Contoh kalimatnya akan jadi seperti ini. Had my brother slept. Jangan lupa diisi tanda tanya. Oke, ini merupakan fungsi lain dari past perfect tense selain yang disebutkan tadi di depan. Jadi yang pertama itu menjelaskan momen yang sudah selesai. Jadi kalian menjelaskan apa yang sudah kalian lakukan sebelumnya, seperti itu. Yang kedua, menunjukkan intensitas sebuah kejadian. Jadi misalkan kalian melakukan sesuatu di masa lalu yang berkali-kali, kalian bisa menggunakan past perfect tense. Yang ketiga, digunakan untuk reported speech. Jadi biasanya ini digunakan di berita-berita atau di koran. Biasanya ada he said atau menurut bla 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 gitu. Seperti itu contohnya. Atau kata siapa kayak gitu. Kata Agus gitu misalkan. Imbuh Pak Polisi gitu misalkan. Itu biasanya kalian temukan di koran-koran atau berita-berita. Yang keempat itu ada membuat harapan. Oke, itu saja untuk past perfect tense. Kita akan lanjut ke perfect tense yang terakhir, yaitu future perfect tense. Nah, future perfect tense ini menyatakan suatu peristiwa yang mulai dikerjakan pada waktu lampau dan akan segera selesai pada waktu yang akan datang. Oke, langsung saja kita ke contoh future perfect tense. Nah, ini contoh kalimatnya. I will have arrived. Jadi, di future perfect tense ada kata yang membedakan dari
perfect tense yang lainnya, yaitu kehadiran kata will. Nah, kita akan bedah satu persatu untuk mendapatkan rumus dari future perfect tense. Yang pertama itu ada subject. Yang kedua itu ada will. Selanjutnya have, seperti biasa have. Dan yang terakhir itu sudah pasti verb 3. Nah, kenapa di sini hanya have, nggak ada has? Jadi, setelah kata will, kalian wajib menggunakan kata have. Tidak bisa menggunakan kata has. Apapun subjeknya itu. Jadi, kalian setelah will, itu pasti have, bukan has. Dan tetap diikuti dengan verb 3. Oke, jadi ini jadi ini formula dari future perfect tense yang negatif. Berbeda dari perfect tense yang lainnya, posisi kata not tidak setelah have. Jadi setelah kata will. Yang menjadi will not have, bukan will have not. Contoh kalimatnya akan jadi seperti ini. I won't have arrived. Nah, ketika kata will dan kata not disatukan, atau bisa kita bilang bersebelahan, dia akan menjadi won't. Boleh kalian gunakan will not, boleh juga kalian menulis won't. Jadi tergantung dari style penulisan kalian. Nah, ini merupakan formula untuk kalimat tanya. Yang di depan itu adalah will, bukan have. Jadi have akan tetap di depan past participle. Contoh kalimatnya akan menjadi seperti ini. Will I have arrived? Akan jadi seperti itu. Jadi yang dipindah ke depan itu adalah kata will, bukan kata have. Oke, itu saja untuk penjelasan tentang perfect tense. Lumayan memeras otak kalian, jadi ini penting juga untuk kalian ketahui penggunaan perfect tense. Jadi itu saja untuk materi perfect tense kali ini. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu di materi selanjutnya.